Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sapa tamu dulu. Selamat bergabung Bang NC. Lanjut Nabi. Iya, begini apa? Sebenarnya ada yang belum perlu gue ceritain lah, pokoknya ngeri lah pokoknya. Nanti gue Ceritain dong, udah cerita dong. serem lah. Yang pasti, Nggak apa-apa cerita. yang pasti pendukung kita nih raksasa semua, gitu ya, konglomerat gitu. Jadi dulu gue pernah satu orang sponsor kan, tapi memang gue waktu itu gue salah, gue kenalin ke orang, akhirnya orang ini cuci otak dia, ini jadi ngelawan gue. Waduh, gue bilang, makanya gue kadang-kadang ngomong-ngomong kayak gini hati-hati, takut disabotase sama orang-orang di bawah ini. Selamat bergabung Bang Aldesta. Ya, selamat bergabung Bang. Ya, selamat malam. Silahkan, ada yang mau disampaikan? Ada Nabi Luga di sini. Mana Nabi Luga? Saya pengikut magnesium, musuhnya titanium. Ini siapa lagi nih? Ini siapa lagi? Tiba musuh titanium. Saya adalah pengikutnya magnesium, musuh besarnya titanium. Temennya Kak Sintiol ini. Nabi aku adalah Syaroni. Syaroni, siapa tuh? Nabi yang besar daripada Luga. Datang kejang-kejang, bukannya Inilah penyembah Maria Marguela. Maria Marguela itu adalah jenderal nomor 3 Nabi yang baru buatkan tahun depan dunia akan hancur. Kamu masih di bawah besar. Kucing, dengerin dulu. Kamu Ini lebih yang besar. bicara opung kau diam di sini. Saya ada nubuatan baru. Bentar, gantian dulu Nabi bernarasi. Nah, lanjut Nabi. Jadi itulah yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan, dalam tempo 10 tahun ke bawah. Akan terjadi kedatangan Yesus, yaitu pengangkatan terjadi selama 3,5 tahun, ya. Dan selama 3,5 tahun barulah Yesus turun di Bukit Zaitun dalam perang Armageddon. Emang kau tahu kayak gitu? Paling kau tahu di mana dada tahunnya, itu yang kau tahu, kolor. Tadi Tuhan kasih tahu saya tahun depan tidak jadi perang. Gini ya, aku pengikutnya magnesium. Nah, Nabi kita adalah Nabi Syaroni. Kucing, kau siapa sih? Turun kau, kambing. Magnesium, pala kau. itu aliran apa lagi Nabi magnesium? Dia juga klaim Itu adalah ini yang mana Om? aliran yang pengen jadi lonte. Om, Nabi yang benar yang mana Om? Dia juga ngaku-ngaku Nabi ini. Loh, sekarang begini, oke ya, kita dialog secara sehat. Siapa yang ngajarin Nabi udah nggak ada? Ada nggak Nabi di Katolik? Ini dia bilang Nabi Sahroni Om. Nabi Sahroni ini Nabi yang mana ya? Oh, Nabi Magnesium sudah datang. Halo Nabi, ini ada dua Nabi, Nabi Lugan, Nabi Aurel, Nabi Saroni. Terus Nabi yang benar, Nabi yang mana nih? Disclaimer ya, saya ini bukan Nabi, saya ini pengikutnya magnesium. Dan pengikut Nabi kita lebih besar daripada Nabi Luga. Nabi Syaroni Nabi kita. Meninggal. Kau aliran apa kucing? Aku aliran magnesium. Aliran magnesium. Weh, saya Nabi Trapesium. Apaan kau ke neraka? Aurelion, saya Nabi Trapesium.
Soalnya Tuhan baru datang ke saya tadi, dia bisik bilang, Om, tahun depan tidak jadi perang. Kau jajar genjang bukan trapesium. Iya Om, saya nabi, saya ini aliran trapesius, saya adalah nabi. Saya lebih jago daripada Nabi Luka Om. Bentar-bentar ku naikkan nih orang. Naik kamu Aurelion. Kami nabi semua. Sintiul ini juga nabi. Gila makin malam. Serius Om. Kan ada 24 tua-tua. Jadi bukan hanya Luga, saya juga, Sintiul juga. Kami semua ini nabi Om. Om mau ikut Nabi Luga atau ikut saya? Ikut saya pasti masuk surga, soalnya nabi trapesium. Ini si Santopio mengaku nabi nih si Bujang nih. Saya nabi juga. Saya nabi aliran trapesium. Kamu Masuk itu surga. kucing kamu bukan nabi. Hai Luga, kau nabi kau. Aduh, si kucing satu yang ngapain? Tuhan tadi baru omong Diam saya kau bahwa monyet. Kucing. tahun depan tidak kiamat Luga. Aduh, kucing. Besarin saya dong, boleh nggak? Nabi jangan menghina Nabi. Aduh Luga. Aduh. Izin besarin saya, boleh nggak? Izin besarin saya. Kamu ngapain mau dibesarin? Kamu mau jadi setan? Bentar, Iya, satu gantian dulu, biar gak Kau mute dulu. Nabi Om. Jadi Om jangan dulu potong. satu. Kok kalau nggak bisa diam, ku turunin ya. Nabi bodoh semua. Turunlah kau. Tuh. Silakan. Silakan Nabi. Silakan Aurel, apa yang mau ngomongin? Jangan menghujat kau ya. Misalkan saya pakai data nih. Silakan. Nah, titanium adalah logam prasensi ringan, kuat dan tahan korasi. Kucing kau. Turun. Nggak apa-apa, Alah, biarin, udah biarin. kalian dasar, masa Nabi kok menghujat sih? Tunggu dong, aku pakai Terus, data, iya, bukan menghujat. Iya, kenapa? Iya, terus. Bentar ya, aku ngomong dulu ya. Jadi titanium itu merupakan unsur data berperiodik ya, dalam pelajaran kimia. Nah, penemunya adalah William Gregor. Nah, penemu titanium. William Gregor, berarti Tuhan kalian adalah William Gregor, bukan Luga Tambunan. Udah belum? Udah. Kalau kau kan Tritunggal besi tua. Tritunggal kau mamanya nggak berkelamin. Roh Kudus tidak berkelamin. Tuhan kau tuh Maria Marguela. Gue pikir tuannya udah Maria, ternyata setan. Ada Maria Marguela itu ketua hantu perempuan di Lautan Pasifik. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan kesaksian dari si Lilis. Dia melihat di dalam cermin perempuan yang sangat cantik bermahkota. Itulah Roh Kudus. Nah, kalau Maria yang ada di Katolik itu adalah penyamaran setan perempuan yang namanya Maria Marguela. Itu iblis perempuan nyamar jadi Bunda Maria, tapi lo nggak sadar, tolol, goblok, dikasih tahu malah ngotot kau. Nabi Maria ya. maki ini Nabi ini. Maria yang berada di dalam gereja Katolik itu bukan ibunya Yesus, tapi namanya Maria Marguela. Kenapa harus dia gendong-gendong anak kecil? Itu adalah dewa Hermes, dewa ibu dan anak, tapi menyamar. Tuhan dewa ibu dan anak itu sudah ada di Jerman, di Yunani. Itu bukan hal yang baru di dalam dunia penyembahan berhala.
tapi dia menyamar. Makanya kau baca kesaksiannya Mukendi. Kau diam dulu, longor, orang lagi ngomong. Dia menyamar sebagai ibunya Yesus. Menyamar sebagai. Kamu diam dulu, kucing juga kau, orang lagi ngomong. Kau nabi. Kamu diam. Campakkan nanti. Allah. Lu buatanmu palsu juga. Nabi kumiut nih orang. Jadi Nabi-nabi tolol. Jadi kan begini, diam dulu kau. Lugo. Kalau Roh Kudus itu kan perempuan. Lugo. Turun kau kucing. Orang lagi ngobrol. Jadi begitulah teman-teman. Jadi, jadi si Maria itu bukan ibunya Yesus, lo cuma ditipu, itu palsu, Maria palsu. Itu aslinya Maria Marguela, dikerjain lo pakai salah dapat penglihatan ya Nabi Luga. Kenapa? Anda dapat penglihatan ya Nabi Luga. Kamu baca di buku kesaksiannya Mukendi, judulnya Sekolah Rahasia Lucifer. Itu Mukendi berkawan sama Maria Marguela. Mukendi yang cerita ketika dia menjadi dukun di Afrika, dukun voodoo. Dia, Maria Marguela yang ada di Katolik itu bukan ibunya Yesus. Itu dulu saya kerjasama sama dia ketika nipu gereja-gereja. Si Mukendi ini kerjanya dia ngantongin 500 setan di kantong sebelah kanan, 500 setan di kantong sebelah kiri. Kerjanya ngelemparin setan ke gereja. Oh iya. Bosnya para setan ini ada namanya Maria Marguela, tinggalnya di Samudra Pasifik. Dia adalah ketua setan laut perempuan. Dialah yang sering menyamar sebagai Bunda Maria. Kalau lo nggak, sebentar, kalau lo masih berdoa pakai salam Maria, lo nggak bertobat, ku pastikan lo masuk neraka. Udah jelas-jelas Roh Kudus adalah Tuhan perempuan, malah diganti sama si Maria. Ada aja lo. Orang Nabi aja mengatakan kita bisa masuk neraka. Apakah Nabi adalah Tuhan? Saya Nabi. Tuhan yang ngomong ke saya, muncung kau nanti masuk neraka. Wah. Nabi punya adab loh kalau bicara sama umatnya. Ini kan nggak ada adabnya ya. Loh, kenapa nggak punya adab? Saya kan cuma bilang kalau kau masih menyembah berhala, patung, masuk neraka. Jangan mute dulu. Jangan mute dulu. Oh, biarin. Biarkan muncungnya si butet satu ini keluarkan. Oke Nabi. Jawa. Oke, pengikut timnas periode. Udah ya? Suaramu, noise suaramu. Oke, pengikut tabel periodik titanium ya, pengikut tabel periodik ya. Kalian tuh belajar kimia nggak sih? Titanium itu merupakan tabel periodik, nomor unsurnya 22. Oh, nggak sekolah ya Nabi Luga. Aduh, keceplosan. Iya, kenapa emang? Kenapa sih? Emang kalau titanium kenapa? Kau besi tua. Harus berpendidikan. Masa titanium itu sebuah tabel periodik loh. Aduh, agama minoritas bocil banyak gaya. Titanium kan minoritas, gak dikenal di dunia, kan nggak kayak Katolik kan? 1,4 miliar di dunia yang mengkanonkan Alkitab itu Katolik, bukan titanium. Ajaran sesat, bodoh, tolol. Oke. Kak Aurelion, Sintiul malu loh lihat kamu. Iya, ini Katolik. Nggak ada yang seperti kau. Begini ya. Agama Katolik itu adalah agama yang besar. Tapi dulu, kenapa gereja Katolik di Indonesia tidak bisa jadi mayoritas? Jumlahnya cuma 8 juta, kalah sama Protestan. Kenapa?
karena duitnya semua dikenek sama orang Vatikan. Pendanaan yang masuk ke Indonesia itu terseok-seok. Vatikan nggak mau bagi-bagi duit ke Indonesia, makanya gereja Katolik di Indonesia miskin. Coba lihat pastornya. Ada pernah pastor gue lihat datang ke gereja pakai sendal jepit. Alasannya tai, gue bilang aja lu pendek. Alasannya saudara, jadi lagi KKR gue di apa ya, di Stadion Istora kan, KRK karismatik Katolik, KKR ke bawah yang khotbah kan pendeta Benjamin Ratu. Gue kan datang kan, datanglah pastor, majulah ke dia ke depan, masa dia pakai sendal jepit? Kenapa tuh pastor Coba kita lihat pakai Nabi. sendal jepit? Dia pakai data apa ini Nabi? Kenapa lagi nih? Nah, Anda menyebut Protestan lebih besar, tapi Anda bilangnya cuma adalah agama, bukan genomnya. Nah, gereja paling terbesar yang dihitung dari yang paling terbesar di Indonesia, Luga Tambundan. Jangan membelokkan data dan fakta yang telah diajarkan, yang telah dikeluarkan oleh data statistika gereja. Ini adalah buktinya. Oke. Saya jawab ya. Begini. Jumlah Katolik di Indonesia itu 8 kalau enggak 10 juta. Ya. Jumlah Protestan di Indonesia itu sudah mencapai 28 juta. Kenapa gereja Katolik di Vatikan di dunia dia bisa 1,4 miliar, tapi giliran masuk di Indonesia dia tidak bisa menguasai Indonesia? Kenapa? Satu, karena memang Vatikan nggak mau ngasih duit ke gereja Katolik yang di Indonesia. Makanya gereja Katolik duitnya nggak ada, miskin. Makanya nggak bisa maju-maju. Sebentar kucing, dengerin dulu ya. Kalau kamu survei 20 orang terkaya di Indonesia, itu saya udah ketemu itu di gereja saya. Satu, saya sudah ketemu Bu Betty Glael yang punya KFC. Bu Betty Glael ngomong, "Luga, kamu kok berani banget sih?" "Iya Bu, support ya Bu." Iya. Itu saya ketemu Bu Betty Glael punya KFC. Terus di gereja GBI Kebon Siri saya ketemu Haritanu Sudibyo, salah satu orang terkaya di Indonesia. Saya ketemu di GBI Kebon Siri. Lalu saya ketemu Ibu Nani, anaknya Eka Cipta Wijaya. Luga, ini semua punya Tuhan ya. Terus siapa lagi saya ketemu? Konglomerat Semarang juga saya ketemu ya. Mereka mau ngasih saya duit. Saya bilang, mereka bukan mau ngasih, saya minta. Saya butuh dana 12 triliun untuk bikin konser King of King. Siap Bang Luga, siap. Jadi saya sudah mensurvei 100 orang terkaya di Indonesia. Itu yang Katolik cuma 2 orang, si Budi Hartono masih Michael. Si Budi Hartono itu juga masih teman saya di Semarang. Besok minggu depan saya akan ke Semarang, ketemu rombongannya Budi Hartono dan kawan-kawan. Jadi orang terkaya di Indonesia ini 90% itu orang karismatik gereja saya. Ucok, Butet, Gembol, Kolor. Apa istilah kekayaan? Saya menyebutkan kenapa Protestan itu mayoritas di Indonesia karena pengaruh dari VOC. Pengaruh dari VOC yang membawa Protestan di Indonesia, terkhususnya Calvinis, yang membuat agama Protestan di mayoritas di Indonesia. Namun kita hitung dari genom atau aliran, gereja Katolik lah aliran Kristen yang paling terbanyak di Indonesia. Yang terbanyak udah dibilang jumlahnya cuma 10 juta. Semua orang-orang terkaya di Indonesia ini itu berasal dari gereja saya, gereja karismatik. Sebentar dulu, aku lagi ngomong. Aku di sini bu moderator. Kau diam dulu ya. Saya sudah ketemu ya
100 orang terkaya di Indonesia dan siap mendanai King of King Titanium. Jadi donatur kami jauh lebih kaya dari donatur kau, kucing. Kalau donatur kami lebih kaya, kalau donatur kami lebih kaya, kemarin aja ada seorang konglomerat duitnya 87 triliun. Bang Luga, saya ngefans, kamu pendebat yang top tier. Dia ngomong gitu sama saya, duitnya 87 triliun. Nah kamu sebagai gereja miskin ya tahu diri. Kalau udah miskin, udah mending pulang kampung kau matikan Solo. begini ya. Nah, Oke, saya tanya ke kamu ya, apakah mereka percaya kalau Yesus adalah perempuan? Roh Kudus adalah perempuan, sudah semakin membesar dan besar dan semakin. Apakah mereka percaya kalau Yesus adalah perempuan? Percayalah. Oke ya, kita ini ya, semuanya 43 mata menonton dan memandang. Dikatakan oleh Luka Tambuna mengatakan bahwa 9 dari 10 orang yang terkaya di Indonesia mempercayai bahwa Yesus adalah perempuan. Oke, clear ya. Kalau tidak terbukti, berarti Luka Tambuna jatuhnya menfitnah. Seorang nabi menfitnah. Lebih jelasnya lagi nabi. Loh, saya kan orang gereja Betel Indonesia. Saya pendoa syafaat di jaringan doa nasional karismatik gereja terdekat. Oh, GBI itu GBI itu percaya bahwa Yesus adalah perempuannya. Percaya dong. Kalaupun ada sebagian. Berarti kenapa para Protestan tetap berdiskusi dan berbeda dengan Anda, mengatakan bahwa ajaran Anda salah? Mereka itu sudah ketar-ketir. Kenapa? Karena 90% orang Muslim, khususnya Jumat, Rifa, para petinggi-petinggi Islam mengatakan Bang Luga itu lebih layak jadi paus daripada Benediktus dan Fransiskus, kata Jumat. Setiap orang yang tidak percaya kepada Bang Luga, hendaklah mereka meminum air cucian kakinya Bang Luga, tapi dengan syarat Bang Luga harus ke pasar. Gimana tuh? Islam kan sudah percaya. Masa kau ini cuma minoritas rasistus, kau nggak percaya sih, kolor. Iya, saya nggak percaya. Berarti Anda percaya bahwa Islam itu selaras dengan Anda. Jadi Anda menolak ketuhanan Yesus kan? Kenapa? Anda kan bilang kalau Anda didukung oleh Islam. Dalam arti secara tidak langsung Anda itu berkorelasi dengan Islam. Betul? Orang Muslim itu sudah mau gabung Titanium, King of King, 24 tua-tua, butet, dong tadi. Emang kau. Apakah aku nanya ya ke orang Islam yang nonton di bawah, ya? Apakah kalian sebagai orang Islam, seorang Muslim, mengakui Titanium? Lu kemarin kan saya kan kemarin diundang ke ulang tahun API, mana ada pastor diundang, apalagi paus, awak yang diundang. Ya, karena paus itu dalam segenap dunia, sedangkan Anda sudah terkenal dari dunia. Nggak usah dunia. Iri ya, karena kamu nggak terkenal paus ya. Sebentar, kucing, dengerin, ini Indonesia mayoritas Islam, bukan mayoritas Katolik. Suka-suka mereka dong mau ngundang siapa. Mereka lebih suka ngundang Luga Tambunan, karena Luga Tambunan itu sebentar, awal lagi ngomong, karena saya itu adalah duduk di 24 tua-tua, paus mana bisa duduk di situ. Saya tuh sejajar sama Petrus, kolor. Apa pula kau bawa paus ke sini? Kau
paus aja udah 200 orang. Petrus aja satu awak, selingkaran, ring satu. Kau paus. Di sini nggak laku paus. Donat, lu buktinya lu di sini jadi gereja miskin kok lu di Indonesia. Walaupun Budi Hartono, Michael Hartono, salah satu orang terkaya di Indonesia, ada nggak dia nyumbang ke lu? Buktinya gereja lu gereja susah kok. Mau lihat dong gereja Santa kok pakai tenda. Lihat gereja Santo Yohanes Penginjil pakai tenda. Kenapa pakai tenda? Ya duitnya nggak ada. Berarti Nabi Luga udah kaya ya, karena udah memperoleh perpuluhan dari umat-umatnya. Oh, saya baru tahu. Nabi Luga terbukti memperoleh. Kamu kadang-kadang pintar banget sih. Pintar kau. Ada kemajuan otak kau tapi dikit. Silakan. Oh iya ya, iya. Saya dia mau bicara karena saya pakai data. Sedangkan apa yang diasumsikan oleh Bapak dia pakai data. Tuhan ngomong kepada saya, emas Papua akan dipakai penginjilan bangsa-bangsa, dan Luga Tambunan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. 5 kali Tuhan ngomong sama saya. Tuhan pernah nggak ngomong sama kau? Tuhan yang ngomong apa kamu atau iblis kamu yang ngomong sama kamu? Tuhan Yesus yang ngomong. Saya pernah berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri, mukanya seperti matahari. Pernah nggak kau mau dapat penglihatan kayak begitu? Jangan sok tahu bibir kau. Anak TK juga kalau gak gini, tapi Ngalah kolor kau ngomong asal-asalan kau. Pergi kau ke Lucifer sana. Sembah aja si Maria, patung Maria kau sembah. Ajar. oh iya, daripada nyembah Nabi Luga, Nabi palsu, Nabi yang tidak tinggi tahu. Tuh marah tuh, iblis marah. Ya, kau. gini loh. Inilah si orang nabi yang mengklaim dirinya nabi, tapi dia waktu berdiskusi atau berbicara, dia mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak santun. Dia bukan kotor. Dan seorang nabi ketika dia berdiskusi, dia tidak menggunakan data yang datanis dan penggornya. Oke, kita mau pakai data ya. Kejadian 1 ayat 27. Perempuan dan laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Betul apa betul? Ya betul, gambaran Allah. Oke. Perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Coba jawab. Yang dipermasalahkannya, kamu nabi apa enggak ini? Bukan itu yang saya tanya. Nanti kita bahas nabi. Perempuan diciptakan menurut gambar Jangan siapa? Anda menafsirkan ayat Alkitab, karena Anda tidak mempunyai hak untuk menafsirkan ayat Alkitab Sebentar sesuai dengan. Aurelion. Ini baca data yang kutampilkan, silahkan dibaca dari kejadian Oke, saya baca ya. Oke. Oh ini, berfirmanlah Allah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan ternak-ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar, apa itu ya? Apa itu? Gambarnya. Menurut gambarnya. Silakan. Disingkirkan dulu perempuan ini, aku nggak bisa baca. Oh ini Waskan itu. diturunin. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, pertanyaannya, di manakah disebutkan ayat Alkitabnya Roh Kudus adalah perempuan? Oke. Di ayat itu Silakan Nabi. Ya, di ayat itu kan dikatakan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Gambar Allah seperti apa? Dikatakan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti perempuan. Betul apa betul? Enggak. Saatnya ke kamu tunjukkan ayat Alkitabnya yang mengatakan Roh Kudus adalah perempuan. Roh Kudus itu kan Allah, betul? Roh Kudus Allah bukan?
Enggak, saya minta datanya dari Bukan Alkitab. begitu, bukan Tunjukkan begitu. Alkitabnya, Roh Kudus adalah perempuan. Iya. Ini enggak ada. Sebentar. Kamu jangan nipu lo di sini. Itu ayatnya jelas. Tunjukkan Perempuan. ayatnya, Roh Kudus adalah Kamu bisa perempuan. diam nggak? Ini lagi ditunjukkan. Kan sudah di... Citra Allah, bukan Roh Kudus adalah perempuan. Tunjukkan ayatnya. Sebentar. Kok jadi citra sih? Itu gambar perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Kalau perempuan diciptakan menurut gambar Allah, berarti ada Tunjukkan Allah. ayatnya. Sebentar dulu, diam dulu kau. Tunjukkan ayatnya. Iya, kamu jangan nipu. Kamu nanya nipu. Biar Tunjukkan dijelasin, ayatnya. biar dijelasin, kan kamu tanya, biar dijelasin. Iya, kamu dengar dulu. Nanti kau akan Enggak. Ya ini ayatnya, mau ini ayatnya. Makanya dengerin. Makanya dengar dulu. Roh Kudus itu kan Allah. Karena Roh Kudus adalah Allah, maka kita lihat gambar Allah seperti apa. Kejadian 1 ayat 27, di situ cuma 2 gambar Allah, yaitu laki-laki dan perempuan. Roh Kudus ini kan Allah. Berarti gambar Allah cuma ada 2. Dikatakan laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti laki-laki dan perempuan ini gambar Allah. Kalau Roh Kudus adalah Allah, berarti Allah yang mana? Yang bentuknya seperti perempuan. Tentu bukan Allah Bapa, karena Allah Bapa itu cowok, Yesus pun cowok. Berarti Roh Kudus itu lah yang bergender perempuan, karena dikatakan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Jadi kamu nggak perlu nanya mana ayatnya Roh Kudus perempuan. Kau pakai otak dikit dong. Tunjukkan Masa kau jadi kayak anak TK? Sudah dibilang gambar Allah itu kan sudah dicatat tadi di situ. Gambar Allah itu laki-laki dan perempuan. Dan tinggal kau cari. Tunggu dulu bang. Maaf ya bang, aku bukannya apa ya bang. Dari mana abang tahu Roh Kudus itu adalah perempuan bang? Aku tunggu dulu bang, sama-sama orang Batak gitu ya. Dari ada ayatnya bang. Aku bukannya mengapakan kakak ini ya, Auri ini ya. Maaf, aku Kristen ya bang. Jangan gini loh bang. Jangan kita buat ibaratnya kalau nggak ada di ayat Alkitab itu bang Roh Kudus, jangan kita tambah-tambah bang. Yang kedua, malu kita sesama orang Kristen bang. Kalau dilihat orang Islam kita berdebat karena itu. Lagi pula bang. Ada rupanya di situ bang. Oke, diam kau sekarang. Abang sembah kepercayaan abang. Udah Abang diam, kakak diam. sembah kepercayaan. Kolor, kau diam dulu. Biar ku jawab. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan laki-laki Ini dan si orang perempuan. Nabi dengan kata-kata kotor, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak sopan misalnya. Makanya kau diam biar orang nggak dikasarin. Kau ngoceh mulu, giliran di ini balik. Kan sudah dibilang perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Naik kau. Perempuan itu gambar Allah. Roh Kudus itu kan Allahnya, betul? Kalau Roh Kudus Allah, berarti gambar Allah ini cuma 2, laki dan perempuan. Yesus laki, Bapa laki, berarti Roh Kudus itu gambarnya perempuan. Ngerti kau? Ini pada abang ya, abang. Gini lah bang. Kalau tahu kalau itu benar abang bilang oh hebat abang. Tapi buktikanlah. Kan Gimana sudah itu tuh? bilang ya, Kejadian 1 ayat 27 sudah ditulis tadi, udah aku bacakan kan tadi kan. Sipil dulu.
Sebelum dulu. Kau diam dulu. Nah ya, Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah, bukan gambar kambing, bukan gambar kucing, tapi gambar Allah. Perempuan itu gambar Allah. Kalau perempuan gambar Allah, berarti ada Allah yang perempuan. Siapa? Ya Roh Kudus lah, bego. King. Ini kau nanya-nanya 10 ayat. Ini baca sendiri. Oh, oke ya, dengar ya bang ya. Di sini dia akan menciptakan manusia menurut gambarnya. Buatlah ini Roh Kudus adalah perempuan. Itulah abang bilang kan. Roh Kudus itu memang rupanya, dengar dulu bang. Abang membuatkan pendapat kan. Jadi aku bilang lagi gini. Kalau abang menurut ayat Alkitab abang bilang Roh Kudus adalah perempuan, itu kayaknya salah menurut bang. Kok salah sih bro? Sudah dibilang perempuan gambar Allah. Roh Kudus itu kan Allah. Roh Kudus itu Allah. Kolor. Makanya gambar Allah adalah perempuan dan laki-laki. Siapa yang laki-laki? Allah Bapa, Yesus cowok. Siapa Allah perempuan? Ya Roh Kudus itu perempuan. Tapi memang gerejamu yang tidak mau mengajarkan ajaran kebenaran ini, karena gerejamu dan pendetamu senangnya ngentot doang sama Dajjal. Berarti nggak tahu. Yang dibawa record. Abang serius apa? Abang betul serius Kristen? Iya, saya Kristen. Jadi abang kenapa lah bilang kayak gitu? Udah kayak mempermalukan, udah mempermalukan apa ini agama Kristen abang? Lo kan saya sudah bilang sama kau, perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah gerejamu. Ngewek sama Dajjal, makanya ajarannya jadi aneh. Gambar gerejamu. Ini bukan mempermalukan bang, ini kebenaran bang Akang. Iya, udah dibilang aku tahu. Bahasa baru inilah abang bilang kayak gitu Roh Kudus bagian dari Allah juga. Roh Kudus itu ya perempuan, salahnya di mana? Allah Bapa aja cowok kok. Kalau Allah Bapa cowok berarti Roh Kudus ya perempuan. Naikkan si elang. Udah naik kau elang. Udah naik lah kau, nanti kau bikin rusuh pula. Menghujat. Jadi ini karena nggak diajarin pendeta. Saya ini bukan pendeta. Saya udah di atasnya pendeta. Saya ini udah rasul. Nanti nggak tahu. Gimana? Akang udah paham kebenaran ini. kebenaran. Lah, kok Nggak ada istilah. Sebentar Akang, biar lebih mudah dicerna. Udahlah bang, gini aja lah bang. Oke. Yesus Abang Tuhan. bilang, dengar lah bang. Silakan. Tunggu bang. Abang bilang Roh Kudus itu perempuan. Oke, itu menurut kepercayaan abang dah. Tapi jangan abang paksakan Roh Kudus itu perempuan. Abang jabarkan kepada orang ya. nah di Nanti sini orang Akang bentar ku tahan dulu. Di sini dulu kayak kamu, tapi sekarang di sini udah tercerahkan. Makanya kau sadar Akang. Yesus tuh Tuhan. Allah Bapaknya Yesus Tuhan. Berarti mamanya juga harus Tuhan. Nggak mungkin mamanya manusia. Hibrid jadinya. Namanya bapaknya Yesus rupanya siapa? Allah Bapak. Itu pun kau salah. Lah, Terus bapaknya siapa? Siapa bapak? Jadi jangan kau bilang si Yusuf bapaknya.
Jadi kan yang Siapa, Bapak? mengandungkan siapa? Maria. Nah, Bapaknya Yesus siapa? kan ditulisnya itu bukannya langsung apa itu Allah itu yang melahirkan dari rahim, bukan Bang. Dia menciptakan Iya, manusia. bapaknya siapa? Bapaknya yang di Maksudnya abang bapaknya Tuhan, Allah. bapaknya Yesus. Maksudnya abang bapaknya Tuhan, Allah. Nah, Yang udahlah saya Bang. tanya sama kamu siapa bapaknya Yesus? Udahlah Bang. Udahlah Bang, gini aja lah Bang. Kalau abang Ditanya jangan bapak. Kamu jawab sih. udahlah. Abang nanti membilangkan bapaknya adalah apa? Udahlah Bang. Capek abang berdebat kayak gitu Bang. Udah. Ya udah tidur lah kau, tidur kau. Pas sama mami Bang. Dewi. Lu kenapa jadi kau yang ngatur? Biar dia paham Nabi, biar dia paham. Di Matius 1 nomor 18 tentang kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Paham kamu? Paham. Jadi yang mengandung Yesus itu daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu mamanya. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri tuh. Sebelum mereka hidup suami istri udah dikandung oleh Roh Kudus. Atau kamu, saya bawa data di sini. Kayak apa ini ya? Kayak apa namanya? Yang di apa itu ada nih orang-orang kayak macam kalian ini. Aduh, kau ditanya bapaknya Yesus pun kau nggak tahu. Ini kayak yang menambahkan apa ini? Apa namanya? Yang ditanya bapaknya Yesus siapa? Itu yang ditanya ke kau. Bapaknya Yesus kau Kalau nggak bilang tahu. lah Yusuf Bang. Apalah jawaban abang? Bang. Yusuf. Nah, Jadi sampai di situnya rupanya pengetahuanmu hanya si Yusufnya rupanya. Yusuf dan Maria itu tidak pernah bersetubuh ketika Yesus Maria mengandung. Yusuf dan Maria itu tidak pernah bersetubuh, belum kawin dia, udah hamil Maria. Nah, Yusuf itu bukan bapaknya Yesus. Kenapa kau salah-salah menjawab? Siapa bapaknya Yesus ini? Coba kau jawab. Oke, dengarlah Bang ya. Dulu dukun. Dengarlah Bang ya. Kan itu kan pemberian. Kayak abang lahir di dunia ini ya rupanya. Bukannya Allah rupanya mengharapkan itu Bang. Walaupun orang bersetubuh. Jadi ku bilang dulu sama abang. Yang jatuh ke dalam dosa itu rupanya lahir anak orang itu rupanya harus bersih-bersih rupanya Bang. Ini orang gak ada ilmu tapi ngotot. Udah turunlah kau. Tidurlah kau, tidur udah malam juga. Udah Bang, janganlah Bang tambah-tambahkan kayak gitu lah Bang. Malu orang. Nggak jelas, akulah Alpha dan Omega. Aku ada sebelum Abraham ada. Mana mungkin mamanya si Maria, ngaco. Jadi ketika Yesus masih di surga, siapa mamanya Yesus? Apalah Yesus. Waktu Maria belum diciptakan, waktu Maria belum lahir, siapa mamanya Yesus? Yesus kan sudah ada sebelum Abraham ada. Bisa jawab kau. Makin panjang ya Bang. Dan jangan abang bilang itu pendeta itu apa ngentot. Abang udah menjelekkan agama Kristen loh Bang. Jujur. Tidak semua pendeta. Adanya pendeta memang suka dia bersetubuh dengan iblis, makanya jalannya jalan sesat. Tetapi tidak semua pendeta, awak pun pendetanya, tapi pendeta yang benar, yang tulus. Oke. Kalau abang pendeta oke. Abang lazy itu. Tapi itu aja yang aku bilang sama abang. Jangan melebih-lebih Bang, itu aja ya. Lo awak nggak melebihin, awak cuma tanya bapaknya siapa, kau nggak bisa jawab. Bapaknya Yesus itu adalah Bapa, mamanya Roh Kudus, anaknya Yesus. Selesai. Keluarga cemara, keluarga bahagia. Di sini ada 4 RC cewek Kristen boy. Kau jangan salah ngomong kau, nih cewek baik-baik semua di sini. Masukkan Gimana? nanti kau ke neraka. Gua lagi sama RC nih.
Ngapain kau nambah-nambahin dosa kau, nanti kau titik kau terputus lagi. Kena Raja Singa. Hiburan. Cuman DLC mana kau? Jangan kau ajarin pula. Kau tinggal di mana? Kau bilang selamat sore. Emang kau di Afrika Tengah, apa di mana? Di Kongo, apa di Zimbabwe? Zimbabwe kayaknya dia. Itu perjalanan kau Bang Luga ke surga itu gua pengen dengar deh. Naik mobil gua dengar. Ya, tunggu saya bawa lah. Jatuh udah pagi deh kalau Jawa. Bisa nggak lu bawa gua ke surga? Bisa, asal lu bertobat, baptis, ya kan? Coba bawa gua ke surga. Kapan ketemuan? Ya, kau bertobat dulu lah, kau belum bertobat, kau masih main LC. Masa ke surga pakai syarat sih? Iya dong. Teman-teman, saya rasa udah dulu ya. Ini udah jam 4. Semua musuh-musuh sudah kita sembelih, sudah kita bungkus, memasukkan di karung. Puji Tuhan. Kapan lu ke surga lagi, Luga? Pertanyaan jangan sembarangan, surga itu bukan tempat main. Oke ya, Bang Slayer, Bang Troy, Sintiul, Yohanes, komentar tuh turun dulu ya. Siap Nabi. Memberkati. Mau istirahat bang? Ya ya. Oke.